Hai Cancer, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Kali ini aku mau membacakan bagaimana prediksi kehidupan Cancer untuk tahun 2025. Dan ini adalah pembacaan secara mendetail. Kenapa nih? Kayak agak kesangkut. Oke, jadi ini pembacaan secara mendetail dan video ini sepertinya akan panjang ya, cuman aku nggak tahu seberapa panjang. Kamu relax aja atau bisa di save dulu kalau misalnya kamu lagi sibuk gitu ya. Jadi aku akan langsung mulai aja. Kamu ngerasa ada yang tertahan ya dari sini? Karena hanya di video ini sejauh ini yang tenggorokan aku terasa susah untuk ngomong. Mungkin ada hubungannya sama teman-teman Cancer. Ada beberapa hal yang kamu pengen omongkan ke seseorang, atau kamu pengen jujur terhadap seseorang, tapi kayak susah untuk mengeluarkan itu. Kau pengen terbuka apa adanya, tapi ya banyak dari kamu yang seperti memendam perkataan kamu gitu. Adanya ketidakjujuran dari kamu, atau terus terangan, atau kamu cuma sekedar merasa percuma gitu untuk ngomong panjang kali lebar karena orang tuh mungkin kamu rasa tidak memahami kamu dan tidak mengerti kamu, meskipun sesimpel kayak kamu pengen closure sesuatu atau pengen deal sesuatu itu kayak agak sulit ya. Semoga enggak, semoga lebih membaik jauh ke depannya di tahun ini. Tapi ini juga butuh latihan gitu ya untuk bisa jujur terhadap diri sendiri, apalagi ke orang lain juga gitu. Oke. Cukup channelingnya, kita akan langsung mulai persiapan kartunya. Bagaimana kondisi kehidupan Cancer untuk tahun 2025? Strength card with Ace of Wands. Oke. Aduh. Cancer 2025. Nine of Swords. Three of Wands. Ten of Cups. Ini kayak agak mirip sama Gemini ya, kalau nggak salah ingat. Ya, kan memang deketan jadi bisa ada beberapa kemiripan, atau Cancer ada yang punya hubungan sama Gemini. Ace of Swords. Page of Wands, jadi keluar Queen sekarang. Page of Temperance. Queen of Cups. Cancer 2025 last card ya. Nine of Pentacles. Wow. Amazing ya. Perjalanan yang sulit tapi dengan outcome yang luar biasa. Jadi aku akan bilang ini pembacaan yang oke gitu. Aku akan langsung mulai aja ya. Ini kartu pertama kamu tadi keluar langsung 2.
Strength card dan Ace of Wands, dan ini memang kartu yang akan menjadi fokus utama kamu di tahun 2025. Ya, Strength card, kamu kayak harus menundukkan diri kamu sendiri. Itu pelajaran yang paling penting di tahun ini. Menundukkan itu gimana sih? Kamu harus mengetahui diri kamu ya pertama, dan itu perjalanan yang amat sangat panjang dan melelahkan dan membosankan. Jujur terhadap diri sendiri dulu, tahu apa positifnya kamu, apa negatifnya kamu, kekuatan kamu apa, kelemahan kamu apa yang bisa kamu improve lagi, apa yang bisa kamu perbaiki lagi, apa yang bisa kamu taming dari diri kamu sendiri. Karena di tahun ini emosi agak naik turun, roller coaster ya kalau kulihatnya di sini. Dan itu membutuhkan disiplin dari dalam diri supaya nggak banyak memendam perasaan amarah, supaya ya itu kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu atau pikiran kamu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang emosi ataupun marah atau bahkan memendam itu, karena ya itu kurang baik untuk kedepannya, baik untuk kamu ataupun untuk orang-orang di sekitar kamu. Itu jadi poin penting. Aku juga ngelihat kamu butuh banyak kekuatan untuk menghadapi tahun ini ya. Banyak hal yang akan men-challenge kamu di sini. Dan Ace of Wands sebagai challenger, terutama di pekerjaan sini kalau aku ngelihat ya. Ada jenis pekerjaan baru atau sesuatu yang baru yang hadir. Kamu juga pengen menumbuhkan passion baru di sini. Cuman ini butuh suatu kolaborasi. Jadinya antar orang itu kamu harus paham bagaimana menyikapi mereka dan bagaimana menempatkan diri kamu terhadap situasi dalam satu kelompok ataupun dalam perorangan. Itu kan berbeda ya. Jadi kamu akan belajar banyak hal soal itu selain soal diri kamu sendiri, dan dari situ kamu juga akan memahami lebih lanjut gimana sih kamu tuh sebenarnya gitu, gimana kamu dalam menghadapi konflik, gimana kamu dalam mengatasi ketegangan, gimana kamu menghadapi tekanan dalam hidup, dalam pekerjaan. Itu akan banyak di challenge di tahun ini. Aku tidak melihat adanya kegagalan ya, dan semoga tidak, tapi banyak challenge yang kamu ngerasa mungkin akan ada di titik frustasi. Ya, sometimes seperti itu. Beberapa ada yang karena frustasi itu sampai sakit atau sampai sampai menangis. Aku rasa kamu butuh seseorang untuk bicara ya, untuk ngobrol, karena terlalu banyak yang kamu tahan ini. Aku terasanya dari tadi kamu butuh seseorang untuk ngobrol tanpa kamu merasa dijudge atau kamu merasa diremehkan, kamu merasa disalahkan. Jadi ya emang itu gampang sulit. Kamu juga nggak terlalu banyak percaya sama orang lain, dan akhirnya banyak pusing sendiri gitu. Kayak aku kan lanjut ada Nine of Swords. Kita clarify satu kartu deh ya. Please clarify Nine of Swords. Ini pengen ambil Page of Cups. Ada seseorang yang mendasari ini semua ya. Kenapa kau bisa seperti ini? Mungkin ini sebagian dari kamu adalah trauma dari masa lalu kamu, dan ini dari
masa kecil juga ya, mungkin dengan saudara kamu atau dengan keluarga yang membesarkan kamu, dan itu terbawa sampai detik ini, detik kamu menonton video ini. Itu menjadi kayak udah jadi karakter kamu untuk banyak memikirkan segala sesuatu, agak overthinking dan agak introvert, susah untuk mengungkapkan. Mungkin kamu di posisi yang harus banyak mengalah, harus banyak memahami orang lain dari kecil, orang tua kamu ataupun saudara-saudara kamu, pertemanan kamu waktu dulu itu banyak ekspektasi ke kamu. Sedangkan kamu sendiri sebenarnya adalah orang yang sangat peka, sangat halus gitu ya. Nggak bisa dibentak, nggak bisa dikasarin. Tapi kalau kamu diajak ngobrol yang pelan-pelan gitu ya, itu lebih masuk ke kamu. Ya, aku ngerasa ada kesedihan, kesedihan dari masa lalu kamu yang benar-benar sedih gitu. Kamu kayak gitu, kamu mungkin udah melupakan ini atau berusaha move on aja ya, harus melanjutkan hidup, mungkin kamu pikir seperti itu. Tapi ini kalau tidak dihadapi dan tidak kamu sembuhkan, tidak kamu uh, terima gitu ya, akan jadi isu banyak hal di kemudian hari, karena banyak dari kamu yang ngerasa bersalah, banyak yang merasa mengecewakan seseorang, bahkan mungkin ada yang merasa banyak memiliki penyesalan dalam hidup sampai sejauh ini. Ini berat karena aku kerasa nyesek, nyesek banget waktu lihat ini. Itu sangat mendasari semua hal di tahun ini. Di tahun ini mungkin kamu waktunya banyak evaluasi terhadap diri kamu, mencari kekuatan sejati kamu itu apa, kamu tuh seperti apa, termasuk liar-liarnya kamu, termasuk kekecewaan kamu. Itu benar-benar harus kamu hadapi, kamu terima sebisa mungkin di tahun ini, supaya tidak menjadi momok gitu ya, nggak punya kata-kata yang lebih pas, supaya tidak menjadi sesuatu yang lebih kamu sesalkan di kemudian hari gitu. Jadi fokus ke masa sekarang, perbaiki diri, akuin apapun yang ada di diri kamu. Setiap orang, setiap manusia itu punya nilai tersendiri ya. Kamu bukan seseorang yang paling menderita, no. Ya, kamu bisa bernafas, kamu harus bisa bersyukur. Kamu masih bisa makan hari ini, kamu juga masih harus bisa bersyukur. Kamu masih punya tempat untuk berlindung, masih punya teman, masih punya pekerjaan, kamu masih harus bisa bersyukur. Karena di luar sana banyak yang lebih parah daripada kamu. Memang banyak juga yang lebih baik daripada kamu. Jadi ketahui posisi diri kamu seperti apa dan jalani sebaik mungkin. Oke. Supaya karakter kamu bisa menjadi lebih baik, kalau misalnya beberapa dari kamu pengen mengubah karakter kamu ya, dan karakter akan menentukan takdir dan nasib hidup kamu ke depannya. Apa yang kamu lakukan sekarang akan berpengaruh ke masa depan kamu. Ini adalah masa lalu kamu ya, yang juga masih berpengaruh sampai saat ini. Kalau ini tadi dasar hidup kamu. Three of Wands. Kamu selama ini banyak menunggu, banyak pasif, banyak merasa harus orang lain yang membuka jalan buat kamu.
Kamu kayak, jadi aku melihat kamu berusaha setengah-setengah dalam suatu hal. Banyak ketakutan, takut gagal, takut salah, takut sakit hati, takut dicuekin, takut gak bahagia. Iya, sebenarnya apa sih yang mau kamu lakukan dalam hidup? Apa yang paling kamu inginkan dalam hidup? Apa yang kamu butuhkan dalam hidup? Kalau kamu menjalani hidup dengan setengah-setengah tanpa adanya rasa percaya diri terhadap diri kamu sendiri, gimana orang lain mau percaya sama kamu? Gimana kesempatan itu mau datang buat kamu? Dan itu kadang masih hadir ya perasaan-perasaan itu di tahun ini. Kayak ya kamu lebih banyak menunggu, lebih banyak pasif gitu ya. Cuman terkadang gini loh, orang dapat rezeki itu, aku kayaknya pernah mencontohkan ini, tapi aku akan ulangi. Orang mendapat rezeki itu ya, misalnya ini nih, ini Tuhan, ini semesta mau kasih kamu harus terima kan, harus mengelurkan tangan kamu untuk menerima. Ini effort loh. Dan ketika kamu cuma diem aja, nggak ngapa-ngapain, ini kamu sih ke kamu, tapi kamunya tidak mengambil itu ya, ya gimana gitu. Dan kamu akhirnya menyalahkan keadaan, menjadi kamu merasa nasib kamu kurang baik. So ya, effort itu juga penting gitu buat dilakukan di tahun ini. Banyak PR ya, cancel. Oke, aku akan lanjut lagi. Uh, ini adalah masa depan kamu. Ten of Cups, keluarga bahagia. Bersatunya kamu dengan seseorang ini akan terjadi di tahun ini ya, dan mungkin cepat awal-awal tahun atau pertengahan tahun. Beberapa dari kamu ada yang married atau akan berkumpul lagi dengan keluarga kamu. Kalau misalnya kamu kerja jauh, ada yang pengen membahagiakan keluarga, dan itu akan bisa terwujud ya di tahun ini. Mereka bisa bangga sama kamu. Ada progres soal keluarga, terutama kalau misalnya kamu pengen menikah, dia akan ada kabar baik soal itu. Kulihatnya di sini, dan keluarga yang membesarkanmu pun juga menjadi lebih baik gitu ya ke depannya. Lalu ketika tidak ada apa-apa yang force major gitu ya, ini takdir kamu juga yang bisa terjadi. As of Sword, kamu kayak banyak fans ya, banyak pengikut, banyak orang yang suka sama kamu karena perkataan kamu, karena kecerdasan kamu yang kamu tunjukkan, karena effort kamu yang akhirnya kamu keluarkan, kejujuran kamu itu juga dihargai di tahun ini. Kamu akan banyak belajar berbicara ya. Jadi aku juga channeling pertama itu. Maksud aku, ya orang pasti akan ngomong ya, cuman ini berbicara yang profesional, berbicara yang menarik gitu ya, menunjukkan aspek menarik dari diri kamu dengan cara kamu berbicara. Bisa aja ini kamu nanti bisa jadi pembicara di depan umum juga, atau akan menemui banyak orang yang membutuhkan kamu untuk berdiskusi dan ngomong secara terus terang gitu. Di dalam hubungan keluarga pun kamu juga membutuhkan itu ya, butuh banyak ngomong dan menyampaikan aspirasi kamu, pendapat kamu secara nyaman, secara enak. Sama pasangan kamu bertengkar itu pasti ada ya, setiap orang tuh nggak mungkin hubungan itu datar flat baik-baik aja, it's impossible gitu. Pasti akan ada masa-masa
suatu hubungan apapun itu ya, di pasangan, di kantor, di kampus, karir kamu itu pasti akan ada naik dan turun. Dan bagaimana kamu mengkomunikasikan itu dengan baik tanpa menyinggung orang lain, tapi kamu bisa masuk ke dalam pikiran mereka. Itu seni yang sepertinya akan kamu kuasai di tahun ini. Oke, aku akan lanjut. Ini selanjutnya adalah bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri di 2025. Ada Page of Wands. Jadi sempat keluar Queen of Wands, aku ingat. Jadi aku ngeliat kamu lebih fokus ke lebih fokus ke passion kamu ya, ke karir kamu, ke hobi kamu. Kamu mulai belajar lagi menikmatin ya hal-hal baru lah yang ada ada kesempatan baru yang datang dan kamu menikmati itu. Kamu kayak berusaha bernyanyi mengikuti irama, seperti itu kurang lebih ya. Kamu juga berusaha menciptakan nada-nada sendiri di hidup kamu. Kamu kayak pengen jadi autentik gitu. Itu kamu melihat diri kamu seperti itu. Mungkin agak nyentrik, agak lain daripada orang lain. Kamu melihat diri kamu akhirnya unik gitu, dan kamu pengen menunjukkan sisi keunikan kamu di tahun ini, dan sepertinya kamu akan berhasil di situ karena orang lain pun melihat kamu sangat berkelas gitu, seni kamu ya, karya kamu bagus, kamu kreatif, kamu posesif. Enggak, aku kedengeran gitu, berarti ada yang mau menganggap kamu posesif. Cuman ya kamu dianggap kreatif di tahun ini, dan kayaknya kamu juga dianggap moodnya agak naik turun karena itu. Orang melihat kamu seperti kamu yang baru karena kamu jarang menampilkan sisi kamu yang ini. Mungkin karena nggak pede tadi, tapi akhirnya ketika kamu percaya diri, sisi kreatif kamu dan seni kamu akan keluar lagi. Orang menikmati hasil karya kamu. Cuma orang-orang terdekat kamu yaitu ngelihat kamu agak moody, agak susah ditebak, agak naik turun, moodnya kadang marah, kadang diem, kadang biasa aja. Harapan dan ketakutan kamu, ini ada Queen of Cups. Kamu berharap disayang, dicintai, dan kamu berharap mencintai seseorang, menyayangi seseorang dengan tulus. Kamu berharap segala sesuatunya seimbang. Ada beberapa yang berharap bisa berterus terang kepada orang yang disayangi, mungkin pengen nembak atau sekedar mengungkapkan perasaan. Cuman kamu juga kayak takut ditolak ya, takut merasa cintamu itu hanya bertepuk sebelah tangan. Akhirnya kamu harus menyeimbangkan diri kamu sendiri lagi. Ada beberapa diri kamu yang takut sendirian. Aku melihat seperti itu. Ada beberapa dari kamu yang takut untuk jalan itu terlalu perlahan, tapi ya jalan perlahan-lahan itu masih oke juga ya, yang penting kita effort. Meskipun effort kamu tahun ini harus lebih besar daripada kemarin-kemarin terhadap banyak hal, supaya kamu bisa memperoleh apa yang kamu cita-citakan selama ini. Kamu ya yang paling terasa sih kamu takut takut sendirian dan orang itu nggak sayang sama kamu. Oke, ini adalah outcome
Nine of Pentacles, final outcome dari semua pembacaan ini. Wow, so cute ya, kelihatannya. Aku lihat ini kamu lagi melakukan kegiatan kamu ya, lagi sibuk dengan pekerjaan kamu, dengan karir kamu, dengan karya kamu, yang kamu akhirnya bisa menghasilkan nada-nada baru lagi, bisa tahu pasnya kamu itu seperti apa, dan akhirnya ini akan membuat karya dan materi itu datang dengan besar gitu ya. Akan ada hasil materi yang cukup besar yang datang di kamu dari jerih payah kamu selama ini, di tahun ini. Jadinya congratulations, aku bilang tadi ini mungkin akan susah di awal, tapi hasilnya akan sangat memuaskan kamu kalau kamu berhasil menempa diri kamu menjadi kamu yang lebih baik lagi. Itu tadi prediksi Cancer untuk 2025. Aku akan lanjut untuk pesan semesta ya, tapi aku mau minum dulu guys, sebentar ya. Melihat kamu happy sih ya, pada akhirnya kamu happy dengan pencapaian kamu di tahun ini, apapun yang terjadi dan berapa banyak drama yang terjadi juga ya, itu membuahkan hasil yang cukup mengharukan gitu. Oke, sepertinya ini pesan semestanya. Keeper of Fortune. Satu lagi katanya. Satu lagi, oke. Para penjaga kamu semesta, malaikat, leluhur, apa yang ingin disampaikan? Oke lah, dua. Keeper of Pace dan Keeper of Alchemy ini. Alchemy adalah temperance ya. Jadi memang kamu disarankan untuk bisa membuat sesuatu, menggabungkan beberapa unsur di dalam kehidupan kamu yang sepertinya mustahil menjadi possible gitu ya, menjadi sesuatu yang bisa terrealisasi gitu. Untuk kamu, pesan semestanya yang paling penting yang kulihat, ikuti aja petunjuk yang sudah ada di depan kamu, jalan yang sudah ada di depan kamu, kesempatan-kesempatan yang hadir buat kamu, ikutin itu, karena itu akan membawakan kamu setapak demi setapak menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan yang kamu impi-impikan. Cuman di sini perlu banyak bersabar ya, jalan ini juga jalan yang panjang, jalan yang mungkin akan harus kamu lalui sendirian. Meskipun kamu punya pasangan pun, ada beberapa hal yang kamu tetap harus lalui itu sendirian. Jadi be brave ya, semangat aja, dan ya kamu akan bisa melihat satu langkah ke depan dengan lebih baik. Oke, aku akan lanjut satu pesan semesta lagi. Pesan semesta buat teman-teman Cancer di tahun 2025. Self-regulation. Ini buat taruh tengah tadinya. Dan ini memang kayak gitu kayak. Jadi, kamu harus bikin regulasi buat diri kamu sendiri ya. Kamu, misalnya nih, sesimpel kamu membuat kebiasaan-kebiasaan baru, kayaknya kamu perlu baca Atomic Habit kalau misalnya kamu pengen membaca buku soal kebiasaan ya, gimana membuat kebiasaan-kebiasaan kecil setiap harinya. Misal setiap hari kamu memulai hari bangun lebih pagi, lebih awal, dan habis itu misalnya kamu nggak langsung pegang handphone,
tapi kamu beberes dulu dari kamar kamu, terus misalnya kamu meditasi, yoga, atau olahraga di pagi hari, minum air putih, melakukan hal-hal yang membuat kamu sehat lah ya, atau beribadah juga bisa di pagi hari sebelum kamu memegang handphone atau mengambil atau menonton TV atau memegang gadget kamu ya. Sebelum kamu berinteraksi dengan orang lain yang maya gitu, yang di sosial media atau jauh dari kamu. Kalau misalnya gitu makan kadang tidak bisa dihindari ya. Sempatkan diri kamu untuk fokus kepada diri kamu dulu gitu, dan lingkungan kamu. Ya tadi contohnya ya, seperti beres-beres kamar, atau kamu olahraga, minum air putih dulu, mandi, baru kamu siap untuk memulai hari. Itu ada contoh-contoh kecil yang bisa kamu lakukan, kebiasaan-kebiasaan baru, tapi ini kan bisa berbeda di setiap orangnya. Jadi kamu bikin regulasi sendiri buat kamu, apa aja yang harus kamu lakukan, yang bisa kamu improve ya menjadi kamu, dengan cara ya kamu harus lebih mengenal diri kamu sendiri dulu. Oke, segitu aja dari aku buat Cancer di pembacaan ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai saat ini. Please like videonya kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka. Share kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa Cancer. Bye bye.